Perkiraan sebelum perhitungan, pertidaksamaan sebelum persamaan. Ingat, jangan buru-buru menghitung. Menghitung itu tugas kedua otak ya, bukan tugas utama. Tugas utama otak itu berpikir. Berpikir itu lebih sering membuat perkiraan. Oke, Rehan? Oke, Pak. Oke, sip. Kita akan lanjut berkaitan dengan titik berat. Ini titik berat atau titik massa. Ini kalau Mahardika, nama lengkapnya siapa Mahardika? Mahardika Syafa Azumar Yusuf. Ada yang manggil seperti itu enggak? Ada. Kecuali kalau gurunya lagi gini ya, daftar periksa Ya. siapa yang hadir. Nah, sama titik berat. Titik berat itu sebenarnya nama pendek. Titik berat, titik massa itu nama pendek ya. Jadi sebenarnya titik berat itu titik pusat berat. Titik massa itu titik pusat massa. Jadi ini titik berat. Ini maksudnya titik pusat berat. Jadi tempat di mana berat berpusat. Ini sebenarnya titik pusat berat. Titik berat, kalau kita tahu yang namanya berat, W sama dengan massa kali gravitasi. Biar gampang, kita gravitasinya, kalau gravitasinya sama ya, titik berat bisa dianggap juga titik massa. Walaupun pada kondisi tertentu bisa beda. Secara umum ya, kita lihat secara umum. Titik berat sama dengan titik massa. Oke. Ini di sekolah sudah ya? Rehan? Udah kan ini? Udah selesai juga kan? Sudah sampai fluida? Udah kayaknya. Sudah ya? Oke. Kita akan tinjau yang pertama dengan dua tinjauan. Kita tinjauan pertama, kita akan menggunakan dua tinjauan. Tinjauan pertama, tinjauan dinamis, tinjauan benda bergerak. Ya, benda bergerak. Nah, yang kedua, benda diam, statis. Ini dinamis. Di otak kan mana kuncinya ya? Tahu ya. Itu kan dekat ya. Oh iya. Bang. Enggak, Pak. Kita lihat yang pertama tinjauan dinamis kita, tapi nanti kita akan fokusnya nanti di yang nomor 2, benda statis. Oke. Rehan oke? Matika, pernah benda apa yang pernah Mahardika lempar? Apa Rehan dilempar Bola, apa? Pak, bola. Bola. Piring pernah nggak piring? Nggak sengaja, Bro. Bagus sengaja. Oke, kita lempar bola. Ya, kalau kita lempar bola, itu bentuknya kita sudah belajar di kelas sebelumnya atau di semester kemarin ya. Di kelas 10 kalau kita lempar bola itu bentuknya akan parabola seperti ini.
Bukan nendang bola misalnya. Oke. Ini lintasan apa sih? Kalau dimaksud lintasan bola, itu maksudnya lintasan apa? Parabol. Ya, berbentuk parabola seperti ini. Ini kalau lintasan, yang namanya lintasan kan berarti dia garis. Yang namanya lintasan berupa garis. Nah, garis itu adalah kumpulan titik. Nah, yang kita gambar di sini, ini sebenarnya lintasan titik apa? Nah, ini sebenarnya adalah titik beratnya. Jadi yang kita gambar di sini tuh kita bukan menggambar bola kan? Yang kita gambar adalah titik pusatnya bola, titik pusat berat bola. Kalau bola, titik pusatnya di mana? Titik beratnya. Tengah kan ini? Nah, ini titik pusatnya. Nah, ini disebut sebagai titik pusat berat atau titik pusat massa. Titik pusat berat, maka namanya titik berat. Bisa juga kita sebut sebagai titik pusat massa, maka namanya titik massa. Jadi titik ini yang membentuk lintasan. Jadi lintasan ini adalah lintasan dari titik massa atau titik berat. Ini adalah lintasan dari titik, mau pakai titik massa apa titik berat? Apa titik puspa? Di sekolah lebih sering pakai apa? Titik massa apa titik berat? Apa Rehan? Berat, Pak. Berat. Oke, ini lintasan titik berat. Oke, sip. Jadi yang kita pelajari di bab sebelumnya berkaitan dengan gerak, itu gerak titik. Jadi walaupun bendanya bentuknya bola, yang kita buat lintasannya adalah titik beratnya. Jadi benda ini diwakili oleh titik. Ada yang pernah lempar tongkat? Tongkat pramuka misalnya. Misalnya dilempar untuk dibakar di situ kan, api unggun. Ya. Kalau kita lempar tongkat, itu juga geraknya gerak parabola seperti itu. Nah, yang digambar parabolanya itu adalah titik berat dari tongkat itu. Oke, ya bisa dipahami ya. Jadi yang digambar pada lintasan itu kan berarti yang perlu kita ingat, lintasan adalah kumpulan titik. Jadi logikanya seperti ini, lintasan itu adalah garis. Garis adalah kumpulan titik. Dan di sini titik apa? Titik berat. Bisa dipahami ya, Rehan? Rehan belum pulang dari Prancis. Ini bukan lagi boykot Prancis. Astagfirullah. Kan presidennya. Wah, ini Rehan. Ini lagi musim boykot Prancis, malah di sana terus ini. Lagi ini, Pak. Apa lagi demo saya di Prancis. Demo. Wah, keren tuh dia. Oke. Sekarang sudut pandang yang kedua. Ini sudut pandang ini ya, tinjauan dinamis. Tinjauan benda bergerak ya. Tinjauan 1. Oke. Sekarang kita ke tinjauan 2.
Tinjauan 2 itu berarti berkaitan dengan benda diam. Tinjauan 2. Coba kita tinjauan 2 enggak kayak gini ya. Tinjauan 2 kita kaitkan dengan pelajaran yang barusan kemarin kita bahas, yaitu berkaitan dengan keseimbangan benda tegar. Kita anggap seperti ini. Ini ada tembok. Ini misalnya kumpulan bola. 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Kumpulan bola ada 5. Kemudian ditarik di sini oleh tali. Ini tegangan tali. Ini bola batu. Ya, dihubungan dengan kawat misalnya ya. Di dalamnya ada kawatnya. Kawat baja. Coba kita lihat di sini. Di bola 1, ini titik beratnya di mana? Di bola 1. Ini ke bawah sini kan, di tengah. Seperti ini kan? Ya. Ini setiap bola punya titik berat. Waduh. Gambarnya. Oke. Ini titik berat kayak ini W1. Kita di sini ada begitu banyak W. Ini kan berarti ini W1, W2, W3, W4, W5 seperti ini. Misalkan masing-masing W-nya masing-masing 10 Newton. Ya, misalkan W masing-masing W sama dengan 10 Newton. Berarti W1 sama dengan W2 sama dengan W3 sama dengan W4 sama dengan W5 sama dengan 10 Newton. Jadi setiap bola itu memiliki titik berat masing-masing. Ada 5 bola, berarti ada 5 titik berat. Pertinyi-inyi. Kata Tukul Arwana. Pertanyaannya, kira-kira kalau perhitungan kayak gini praktis nggak? Untuk menentukan berapa tegangan tali. Misalkan ditanyakan berapa tegangan tali untuk menyangga seperti ini. Tegangan talinya ada berapa? Kekuatan tegangan talinya yang diperlukan untuk menyangga sistem seperti ini. Cara kayak gini praktis nggak? Lah. Oke. Kalau yang namanya benda seperti ini, coba kita lihat ini. Ini bukan hanya bola. Kalau benda seperti ini, benda misalnya beton baja seperti ini. Ini kan semuanya titik-titiknya banyak sekali kan? Di sini juga ada titik beratnya semua. Kita tidak pernah gambar seperti ini. Karena karena nggak praktis. Yang kita gunakan untuk gambar ini biasanya seperti ini jadinya. Kita ubah menjadi ini sebagai satu kesatuan. Kesatuan kita tarik di sini. Lah, yang 5 bola ini diwakili oleh titik beratnya. Titik beratnya kira-kira di mana? Di pinggir, tengah atau kanan? Yang mewakili, yang kita kemarin pelajari. Nah. Di tengah. Jadi di sini. Lah, ini besarnya di sini adalah W ini adalah W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 tambah W5. Nah, ini yang disebut sebagai titik berat. Jadi ini mewakili
5 bola ini. Ini yang dimaksud sebagai titik berat. Pertanyaannya, ini pertanyaan sederhana. Coba kita misalkan ini bayangkan sekarang kita ini, bayangkan ini buku. Kenapa kalau buku tegak di seperti ini, kita misalkan ini kamus ya, kamus kan lumayan tebal. Ini meja. Kenapa kalau tegak di seperti ini enggak roboh? Kenapa kalau kita meletakkan kamus tegak lurus meja, ini kamus Oxford ya. Ini kenapa bisa tegak, tidak rubuh? Coba Rehan biasanya pinter nih. Udah dari Prancis nih, masih di Prancis. Ya, gimana nih Han? Kenapa ini kamus ini nggak roboh? Karena Udah jawab. gaya berat. Iya, ya gaya berat. Oke. Kenapa kemudian kalau kita miringkan itu roboh? Kan sama-sama ada gaya berat. Kenapa kemudian kalau dimiringkan ini roboh? Kenapa? Ini kondisi yang satu ini tegak, ini yang kedua bisa roboh. Kan sama-sama gaya berat. Titik beratnya beda, Pak. Apanya? Beda tempat. Coba kita perjelas dengan gambar. Ya, yang dimaksud Rehan mungkin seperti ini. Ini titik beratnya di tengah ya. Nah ini berarti arahnya ke bawah ini. Kalau yang ini kita lihat di sini. Nah, ini ada torsi kan? Nah, ini arahnya ke bawah ke sini nih. Sudah jelas ya dari gambar ini? Kalau ini pas di tengahnya, ini nggak ada torsi, nggak ada yang muntir. Kalau ada angin gimana, Pak? Kalau ada apa? Angin. Ya, Jatuh. ya angin itu tadi ini kan, ini sama aja nih kan digerakkan oleh angin atau oleh orang ini sama saja. Ya kemudian coba ini kalau ini miring, saya perjelas ini ya. Kalau miring, ini kan jadi ke sini nih. Tuh, jadi ada torsinya kan, ada pusat perputarannya ini. Ini arahnya ke sini nih. Oke, bisa dipahami ya? Coba. Oke. Kalau ini nggak ada torsinya. Kalau ini ada torsinya. Pusat putarnya ini ya. Ini di titik misalnya titik A. Ini kalau di sini jumlah torsinya 0. Yang ini jumlah torsinya tidak 0, ada torsinya. Oke. Martika, oke? Iya. Sip. Di sini kita akan membahas titik berat pada 3 jenis benda.
Jadi titik berat pada 3 jenis benda. Yang pertama, benda berupa garis. Yang kedua, berupa luasan. Yang ketiga, berupa benda padat ya, benda istilahnya bisa biar tak sini, berupa luasan dan berupa tiga dimensi. Nah, ini benda pejal 3 dimensi. Luasan ini volume ya. Istilahnya luasan itu berarti 2 dimensi ya. A 2 dimensi. Garis 1 dimensi. Kalau ada 1, 2 berarti yang ini benda volume atau benda pejal. Atau benda pejal, ini benda ruang pejal. Istilah di sekolah apa? Benda misalnya bola pejal itu istilahnya apa? Benda apa? Benda pejal, batang kayu, balok, beton. Itu namanya apa? Ya bangun ruang. Maksudnya ya itu bangun ruang. Di sini istilahnya apa? Kalau bangun ruang nanti ada 2 jenis ya. Bangun ruang kalau ditinjau hanya permukaannya itu jadinya luasan. Tapi kalau yang volumenya ruang pejal ya, atau itu saya istilahnya apa dia, atau yang kita hitung volumenya ada 3 dimensi lah di sini. Oke, kita langsung supaya jelas kita yang bagian pertama, yang 1 dimensi, kita langsung ke contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soal. Kita gambarkan. Nah, jadi ada susunan seperti ini, susunan kawat. Ini sebenarnya benda 3 dimensi itu nggak mungkin ya. Benda 1 dimensi nggak mungkin. Cuma ini untuk penyederhanaan kita bisa anggap benda itu 1 dimensi. Ini seperti ini. Kemudian kita lihat dulu. Oke. Nah, sebelum ini kita kasih angka dulu. Bentar. Saya kasih angka. Ini panjangnya 4 meter. Ini pas di sini ya. 4 meter.
Kemudian ini dari sini ke sini 3 meter. Ini dari ini 2 meter, ini 1, dari sini ini 2, ini cara gambar ini kayak gini ya. Jadi jarak adik-adik batas ini. Ini 2. Ini dari sini ke sini juga 2. Ini 1, ini 2. Ah. Ini juga 2. Bentar, ini gambarnya pas bentar. Ini 2 meter dari sini ke sini ya, 2. Dari sini 1. Nah, ini seimbang, ini panjangnya 2. Ini panjangnya 2 meter. Oke, kira-kira data udah lengkap. Oke, sebelum dihitung kita supaya ada sense, supaya kita bisa memperkirakan, saya ambil ini. Oke, digambar dulu, jangan dihitung dulu, digambar dulu. Jadi panjang dari sini ke sini berapa ini? 5. Oke, ini panjangnya 5. Sip. Oke. Sebelum kita ngerjain ini, supaya ada intuisi kita terbentuk, saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh, ini berkaitan dengan huruf T tadi ini, wes. Ini kalau ini benda panjangnya misalnya 2 meter. Titik beratnya di mana? Di 1 meter ini kan? Ini titik beratnya di 1 meter. Kalau saya tambahkan di atas ini, jadi huruf T. Titik beratnya di mana sekarang? Titik berat gabungan. Lebih besar dari 1 meter, naik ke atas atau turun ke bawah? Oh, naik. Ya, ini bergeraknya, kalau ini titik beratnya Y-nya, misalkan Y itu berarti titik berat dalam sebuah Y ya. Ini 1 meter. Yang ini pasti lebih besar daripada 1 meter. Oke ya, ada bayangan ya? Oke, sip. Nanti kita dengan cara seperti ini, kita memperkirakan ini tanpa dihitung. Tanpa dihitung dulu. Ini ditulis dulu. Kita bandingkan, ini benda 1, ini benda 2, Y1, Y2. Ini untuk membentuk intuisi kita. Ditulis dulu. Ingat, perkiraan sebelum perhitungan. Atau kita kalau dalam koordinat, ini berarti koordinatnya misalnya kita bikin sumbu koordinat. Misalnya kita bikin sumbu koordinat, ini Y, ini X. Kita bikin sumbu koordinat. Ini X, ini Y. Ini koordinatnya berarti koordinat titik berat yang pertama, ini berarti 0,1. Yang ini 0, lebih dari 1 ya. 1 lebih. Oke? Sip. Jadi untuk bisa menghitung
titik beratnya kita gunakan sumbu koordinat. Berarti satu sistem benda harus hanya pakai satu sistem koordinat.